Tadi kita sudah melihat datanya bahwa sudah ada ribuan tenaga kerja yang terkena PHK karena tutupnya, bukan lagi efisiensi ya Pak Danang, tapi tutupnya pabrik produsen tekstil. Menurut Anda sebenarnya apa penyebab dari banyaknya pabrik tekstil ini akhirnya ditutup di dalam negeri? Silakan Pak Danang. Ya, ini salah satu fenomena yang menarik ya. Setelah kita lihat beberapa bulan yang lalu juga pabrik sepatu ya tutup, terus kemudian berderet sekarang ada 6 bahkan menuju ke 10 pabrik tekstil dan garmen yang akan tutup di Indonesia. Dan kita harus mencari root cause-nya, apa penyebabnya kira-kira. Apakah mereka benar-benar kalah bersaing atau ada salah kebijakan yang mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing, kan begitu. Jadi kita mesti melihatnya secara lebih utuh. Nah, saat ini memang benar terjadi penurunan permintaan ekspor dari Indonesia ke negara-negara konsumen import yang biasanya kita cukup kuat kan di Eropa, di Amerika, dan beberapa negara non-tradisional yang lain. Nah, ini harus kita lihat. Tetapi pada kenyataannya penurunan import itu, penurunan ekspor ke mancanegara itu kurang lebih ya terjadi 20-25%. Dan ini menjadi sinyal yang berbahaya. Ada apa? Apakah competitiveness index produk-produk TPT kita di dunia itu merendah? Karena permintaan yang rendah juga sama terjadi juga di Bangladesh, Vietnam, dan negara-negara penghasil tekstil yang lain, tekstil dan garmen. Nah, kita harus lihat bahwa ini sebuah gejala internasional yang mirip-mirip juga terjadi di negara-negara produsen TPT yang lain. Jadi tidak hanya di Indonesia. Nah, karena itu ini salah satu kesempatan buat kita untuk memperbaiki kekuatan dalam negeri kita. Supaya ketika kita market internasional sudah membaik, kita juga punya positioning yang jauh lebih baik lagi. Karena secara kualitas produk-produk TPT Indonesia tidak kalah. Betul. Secara harga mungkin sedikit lebih mahal karena masalah logistiknya, kemudian masalah-masalah preferential trade agreement atau adanya termasuk juga upah minimum di Indonesia relatif tinggi. Nah, ini menjadi salah satu pemikiran baru bahwa kalau market ekspor terdisrupsi karena masalah-masalah international trade, maka perbaikan ke dalam lah yang harus kita lakukan. Jadi masalah-masalah policy domestik, bukan masalah-masalah yang terkait dengan persaingan internasional atau apa tidak. Tapi di dalam negeri yang harus kita perbaiki. Oke, baik. Betul sekali, saya setuju ya sama pernyataan dari Pak Danang bahwa sebenarnya kalau dari sentimen luar negeri ya kita tidak bisa apa-apa dari dalam negeri. Tapi yang bisa kita ekspektasikan lebih baik adalah policy atau kekuatan ekonomi di dalam negeri ini sendiri. Pertanyaan saya langsung spesifik. Belakangan ini kan pemerintah baru saja melakukan relaksasi dari Permendak nomor 6 tahun 2024 yang seharusnya berpihak kepada industri tekstil tapi akhirnya direlaksasi alias impor, produk-produk impor, salah satunya adalah produk impor tekstil ini akhirnya kembali masuk ke Indonesia. Menurut Anda Pak Danang, langsung saja, apakah memang ini salah satu policy yang akhirnya membuat industri tekstil ini terpukul semakin parah di tahun ini? Ya, policy, maksud Mbak Permendak 8 ya, 2024 direlaksasi lewat Permendak nomor 8. Direlaksasi melalui Permendak 8 ya. Ini seperti injeksi mati untuk industri tekstil dan garmen. Tidak mati seketika tapi pelan-pelan akan mati. Jadi ini salah satu yang harus kita koreksi ya, kita perbaiki ya. Karena Permendak 8 2024 khusus untuk sektor tekstil itu sebenarnya membuka arus barang masuk yang tidak diperlukan lagi untuk Indonesia. Karena yang boleh masuk melalui Permendak 8 itu adalah pembebasan pertek, pembebasan peraturan atau pertimbangan teknis. Sehingga barang-barang masuk berupa tekstil dan garmen yang sudah jadi boleh diimpor ke Indonesia. Lah barang yang sudah jadi kok diimpor ke Indonesia. Artinya ini akan head to head berhadapan dengan produsen manufaktur garmen kita, termasuk para IKM. Nah, keseimbangan antara barang masuk dengan barang yang kita produksi ini kan menjadi nyata terjadi. Barang-barang luar negeri, tekstil, gelondongan yang udah jadi lebih murah sampai di Indonesia. Terus kemudian mereka juga bebas pajak, terus kemudian mereka bisa mengalir melalui pasar-pasar tradisional dan bahkan pasar-pasar yang tidak terdeteksi oleh pemerintah, tidak memiliki NPWP misalnya, itu banyak sekali terjadi. Nah, akhirnya kemudian mereka bertarung dengan barang-barang produk kita yang dikenai begitu banyak peraturan perpajakan, jadi tidak fair. Nah, karena itu ini salah satu model bagaimana pemerintah
harus mengubah situasi itu sehingga iklim investasi di Indonesia terutama produk-produk tekstil dan garmen itu bisa menjadi semakin baik. Kalau pemerintah membuka keran impor lebar-lebar, maka yang terjadi adalah harus memperkuat industri dalam negerinya. Kalau dibuka lebar, industrinya harus juga kuat dulu. Jangan dibuka ketika kita masih lemah gitu. Nah, regulasi ini yang harus diperbaiki, Mbak. Salah satu yang menarik dari Permendak 8 itu adalah apa istilahnya kita itu membuka bendungan tanpa mempertimbangkan pertimbangan atau peraturan teknis. Permendak memiliki kewenangan untuk mengatur laju impor dan ekspor. Oke, ada Kemenperin di situ memiliki kewenangan untuk mengatur berapa banyak kebutuhan barang-barang impor. Nah, ini kan menarik. Nah, Permendak bisa menghilangkan kewenangan Kemenperin. Bagaimana itu logika yang terjadi? Ada sesuatu yang salah di dalam kabinet akhir Pak Jokowi saat ini, di mana masing-masing kementerian memiliki IKU, indeks kinerja utama yang saling bertabrakan. Akhirnya kemudian yang menjadi korban adalah dunia industri. Nah, ini salah satu fenomena yang kita lihat saat ini. Oke, baik. Kalau dari API sendiri bagaimana Pak? Terkait dengan relaksasi atau dari Permendak nomor 8 tahun 2024 ini apa tanggapannya dan mungkin apa komunikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dua diantaranya ke Kemendak dan juga Kemenperin? Ya, kita menyesalkan itu dan kami berharap Pak Menteri Perdagangan, Pak Jul yang sangat terhormat, kami mohon untuk diperbaiki situasi ini. Terutama Permendak itu, Permendak 8 2024 mengatur hampir seluruh sektor, semua sektor diatur di satu Permendak. Kami mohon khusus untuk industri padat karya, tekstil, sepatu, garmen, itu diaturlah dalam Permendak tersendiri. Karena kebutuhannya sangat spesifik, kompetitifnya sangat spesifik ya. Nah, kita harus melihat bagaimana Pak Mendak nanti dengan besar hati mestinya juga jangan selalu mengambil alih kewenangan kementerian lain di sini. Kami lihat ini sebuah strategi yang tidak sehat, strategi Sun Tzu, di mana kita dikempur habis-habisan di tempat kita lemah, sehingga kita akan hancur lebur dalam suatu saat nanti. Betul. Lemahnya Indonesia di mana sih? Nah, ini pertanyaan yang penting. Lemahnya di mana kita? Lemahnya kita adalah di NTB, non-tarif barrier. Regulasi-regulasi kita terkait non-tarif barrier itu adalah terendah dari seluruh negara-negara di ASEAN. Kita hanya memiliki beberapa poin non-tarif barrier terkait dengan tekstil dan garmen. Sehingga barang-barang masuk ke Indonesia dengan sangat mudah. Apalagi ditambah dengan Permendak 8 ini. Dengan zero tax dan kemudian dengan perlakuan khusus, dengan HS code yang khusus, kita dengan mudah sekali dibanjiri barang-barang impor. Tidak hanya tekstil, tapi pakaian jadi. Nah, ini mengakibatkan barang-barang produksi kita semakin tidak bisa berkompetisi dengan produk-produk impor. Karena pemerintah membuka kerannya sangat lebar, sementara tidak terdapat non-tarif barrier di situ. Maksudnya tidak terdapat aturan restriktif di situ. Ketika tidak ada aturan restriktif, maka barang-barang masuk oleh para pedagang importer gampang banget. Pedagang importer itu punya karyawan mungkin cuma 5-10 orang. Untuk pabrik tekstil berapa ratus orang, untuk pabrik garmen berapa ribu orang. Nah, dengan mudah kita dikalahkan oleh pedagang impor. Nah, kami mohon betul agar kabinet saat ini, terutama Pak Presiden Jokowi di akhir masa pemerintahan beliau untuk membenahi aturan ini. Menghilangkan kompetisi antara kementerian. Dan benar-benar sampai pada visi Pak Jokowi untuk membangkitkan industri hilir, industri manufaktur di Indonesia. Karena kalau ini tidak terjadi, maka jutaan lapangan kerja akan hilang di situ. Ingat, industri tekstil dan garmen adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja lulusan pendidikan apapun. Betul. Dan ini yang sedang kita hadapi. Riset sebuah media massa kemarin melalui BPS disampaikan bahwa 9,9 juta anak lulusan SMA menganggur gitu. Betul. Tidak bekerja apa-apa, tidak sekolah. Nah, kemana mereka mau kita salurkan? Nah, salah satu cara tepat untuk menyalurkan adalah membuat industri manufaktur sebanyak-banyaknya. Sehingga mereka tidak lagi main handphone, tidak punya pekerjaan, tidak sekolah. Nah, inilah salah satu pemikirannya. Pak Mendak dan Pak Menteri Perindustrian mestinya kami sarankan duduk semeja lah bersama-sama. Sehingga tensi dari
ketegangan antara kementerian ini tidak lagi memuncak dan korbannya justru anak-anak muda seperti itu.